kuasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa berkenan memelihara dan memberkati kehidupan kami. Dan sekarang kami berteduh di hadapan Tuhan untuk mendengar sabda Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam Kristus. Amin. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Demikian sabda Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi saya baca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, sadarkah kita bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita didengar, dilihat, dirasakan oleh orang-orang lain di sekitar kita itu memberi pengaruh yang besar pada kehidupan sesama, yaitu orang-orang di sekitar kita. Dalam kebiasaan-kebiasaan yang sering saya perhatikan, sangatlah jarang orang memuji, orang menghargai, orang memperkatakan hal-hal yang baik kepada orang lain.
Sebaliknya, yang sering kita dengar adalah kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang mengkritik, kata-kata yang menyalahkan, kata-kata yang menghina, kata-kata yang meremehkan orang lain. Nah, firman Tuhan saat ini mengajar kepada kita supaya jangan ada perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menghina, perkataan-perkataan yang meremehkan, perkataan-perkataan yang menjatuhkan, menyalahkan orang lain. Sebaliknya, firman Tuhan berkata, pakailah perkataan yang baik. Pakailah perkataan-perkataan yang membangun. Pakailah perkataan-perkataan yang memuji. Perkataan-perkataan yang positif tentang orang lain. Maka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perkataan-perkataan yang baik itu tidak menjatuhkan, sebaliknya membangun, memberi semangat, memberi pengaruh yang baik untuk orang lain maju, berkembang dengan baik, bahkan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Pernah suatu ketika di Jogja, saya waktu kuliah di sekolah teologi, saya tinggal setelah di asrama 3 tahun harus tinggal di luar asrama, dan saya tinggal di sebuah keluarga, di rumah sebuah keluarga orang Amerika, dosen etika, Malcolm Brownlee namanya. Dia punya 2 orang anak, laki-laki semuanya. Waktu itu masih usia sekolah dasar. Dan saya tinggal di rumah mereka selama 3 tahun. Ada satu peristiwa yang sangat menarik ketika John, salah satu anaknya mereka itu, pada suatu ketika saya melihat naik tangga. Kemudian di lantai diberi tempat tidur, kasur. Dan dia dari atas tangga kira-kira ya 2 meter gitulah. Dia lompat dari situ ke kasur di bawah. Saya pikir, wah ini pasti orang tua mereka, orang tuanya akan marah. Tapi luar biasa, ibunya keluar gitu melihat anaknya lompat-lompat seperti itu. Ibunya malah bilang, very good, very good. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, memang saya seringkali melihat, bahkan mengalami orang-orang yang diberi penghargaan, diberi pujian, diberi perhatian yang baik, maka orang-orang itu akan bertumbuh menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita dalam pergaulan, kehidupan bersama dengan teman-teman, dengan saudara, dengan famili dalam keluarga, di gereja, dalam masyarakat, di kantor, jangan mencela, jangan menghina orang lain.
Sebaliknya, cobalah cari yang positif, yang sifatnya memuji, memberi penghargaan, peduli, perhatian, cinta kasih kepada mereka. Maka puji syukur kepada Tuhan bahwa sikap perkataan yang sifatnya baik tidak merusak, sebaliknya membangun dan bahkan supaya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Mari kita lanjutkan kehidupan ini bersama dengan orang-orang di sekitar kita, dan ingat, jangan ada kata-kata kotor. Sebaliknya, kata-kata yang baik, yang membangun, supaya Tuhan banyak-banyak memberi kasih karunia, kemurahan, rahmat. Amin. Marilah kita sekarang menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita menaikkan doa bersama-sama. Saya akan sebut pokok doanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan pada pokok-pokok yang saya akan sampaikan. Dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Pertama, mari kita mohon hikmat Tuhan supaya tutur kata dan sikap hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kata-kata kotor, sebaliknya kata-kata yang baik, yang dapat membangun, yang dapat mendorong orang lain untuk hidup lebih baik. Mari kita doakan juga saudara-saudari kita yang sedang sakit. Barangkali ibu, bapak, saudara mendengar, mengenal orang-orang yang sedang sakit, sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan menolong dan menjamahnya. Antara lain Bapak Satrianto di Bumiayu yang sekarang sedang berobat ke Pineng, Malaysia. Tuhan berkati pengobatannya. Mari kita doakan juga persiapan pencalonan presiden dan wakil presiden yang nanti pada bulan Oktober, bulan depan harus didaftarkan. Dan situasi ini barangkali akan memberi gejolak, pengaruh keamanan dalam masyarakat. Kita mohon Tuhan menolong rakyat Indonesia supaya dalam pemilihan presiden, wakil presiden maupun para legislator
diberkati oleh Tuhan dan rakyat tenang, aman, walaupun dalam persaingan untuk memilih calon-calon mereka. Dan mari saat ini barangkali ibu, bapak, saudara mempunyai pergumulan-pergumulan tertentu. Mari kita doakan, jangan pikul sendiri, jangan mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri, sebaliknya andalkan, serahkan kepada Tuhan saja. Mari kita tutup doa-doa syafaat kita dengan bersama menaikkan doa yang diajarkan Kristus Tuhan. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.